Bab 1620. Pertimbangkan kerjasama. Jadi kamu mencurinya. Rian menamparnya. Kamu mencuri dompet kakak laki-lakimu. Aku akan mengajarimu untuknya. Plak, plak, plak. Rian menamparkan orang itu berturut-turut hingga mulut pria itu penuh darah. Pria itu mencoba menjelaskan tapi dia tidak bisa membuka mulutnya sama sekali. Rian menendangnya lalu mengambil dompetnya dan berjalan ke arah Asi. Asi sangat takut sehingga tidak bisa menahan jakunnya tergelincir dan mundur 2 langkah. Apakah ini? Rian berkata dengan ringan. Tidak, bukan. Hah? Rian mengerutkan kening. Jika tidak, maka aku akan terus membantumu menemukannya, tapi aku yakin orangmu yang mencurinya. Begitu suara itu turun, Asi mendengus keras. Air liurnya tertelan. Dia tidak berharap Rian ini menjadi begitu kuat. Selusin orang yang dia bawa adalah murid masternya sendiri. Dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang keterampilan apa yang dia miliki oleh mereka setelah bertahun-tahun. Tapi sekarang, hanya dalam 1 menit, mereka semua dipukuli oleh Rian. Juga, ditelanjangi, di depan semua orang, tidak ada penutup, dan dia kehilangan wajah klub Black Dragon. Jika berita ini mencapai Park Daesung, dia pasti akan dibunuh. Ya, ini. Dia berteriak terburu-buru, karena takut Rian akan terus melakukannya, sehingga dia bahkan tidak menyisakan celana dalam untuk mereka. Mereka benar-benar akan malu dan meninggalkan rumah. Di tengah keramaian, beberapa orang mengeluarkan ponselnya dan berfoto. Wajah Asi menjadi pucat, dan tidak berani berlama-lama. Dia segera mengambil dompetnya, meluruskan badannya dan berbalik lalu lari. Pergi, ayo pergi. Dia mendengar suara ceklek pengambilan gambar dan segera berlari lebih cepat. Dalam sekejap, orang-orang tersebut kabur, hanya menyisakan setumpuk pakaian robek di tanah. Semua orang di sekitar terkejut. Mereka memandang Rian dengan wajah tercengang. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa akan ada orang yang begitu kejam yang berani menelanjangi semua anggota klub naga hitam, dan itu pun di depan umum. Bimbingan tidak baik. Rian menggeleng. Malu dan memalukan dicuri oleh orangnya sendiri. Dia menoleh untuk melihat Mita Chan, yang khawatir, dan tidak mengambil hati hal ini. Kita harus belajar darinya dan mengelolanya dengan ketat. Sister Chan, apakah aku benar? Ya. Mita Chan tersenyum dan menatap kosong pada Rian, berpikir, bagaimana bajingan ini bisa semanis Kak Grey? Tidak, sepertinya lebih manis. Ayo pergi, sudah terlambat. Mita Chan melihat ke waktu dan berkata dengan cepat. Rian mengangguk, tidak lagi membuang-buang waktu, dan segera memimpin sekelompok orang ke keluarga Li. Pada waktu itu, Li Group, di Handu terdapat beberapa gedung perkantoran. Kantor Li saja, yang paling megah tentu saja adalah markas besar mereka, yang memiliki 100 lantai penuh dan tinggi hampir 300 meter, merupakan bangunan landmark setempat. Pada saat ini, di ruang konferensi paling atas, Li Wen bersandar di sana, memutar pena di jarinya. Masih ada 1 menit, ini waktu yang disepakati. Syam agak keterlaluan, kan? Mereka akan terlambat untuk pertemuan dan negosiasi pertama, jadi tidak menaruh perhatian pada Li kita. Li Wen menggeleng kepalanya. Di wajahnya adalah ekspresi kekecewaan dan kemarahan. Li memberi mereka kesempatan dan memberi mereka kondisi yang begitu baik. Sebaliknya, mereka ingin membuat 1 inci darinya. Itu mungkin terlalu berlebihan. Mereka tidak menghormati kita, dan tidak menganggap kita serius. Sepertinya kita perlu mempertimbangkan kembali kerja sama ini. Pertimbangkan kembali apa? Li Wen tidak menyelesaikan kata-katanya. Mita Chan mengajak orang-orangnya dan berjalan masuk, dengan senyum di wajahnya. Kecuali, haruskah kalian mempertimbangkan untuk memberi kami kondisi yang lebih baik? Bab 1621. Bukan sekretaris biasa. Melihat Mita Chan dan yang lainnya, Li Wen terkejut, dan segera bereaksi dan tertawa dengan cepat. Sekretaris Chan datang tepat waktu, saya pikir kamu tidak akan datang.
Saya tidak terlambat, bukan? Mita-chan dengan sengaja melirik waktu dan menunjuk ke arlojinya. Ada 1 menit lagi. Tidak apa-apa. Bukan gaya kami untuk terlambat, kepala seksi Li. Dia memandang Li Wen, auranya tidak lemah. Bahkan meski dia menghadapi sosok dengan status tinggi di keluarga Li, dia tidak akan gugup. Dalam hatinya, apakah ada orang yang memiliki aura lebih kuat dari Grey Z? Silakan duduk, Li Wen berkata dengan sopan. Karena sudah di sini, ayo kita mulai. Mita-chan duduk dengan tenang, mengulurkan tangannya dan menepuk kursi di sampingnya. Rian mengangkat bahu, tidak ingin, tapi dia harus duduk di atasnya dengan patuh. Seiring waktu berlalu, Mita-chan terkadang kuat dan terkadang mundur 2 langkah, sepenuhnya menunjukkan kemampuan dan keterampilannya dalam negosiasi bisnis. Bahkan orang yang berpengetahuan luas seperti Rian tidak bisa membantu tetapi memberinya pujian di dalam hatinya. Sungguh tidak mudah menjadi sekretaris darah Syam dan membuat Grey Z tertarik. Ketika kondisi kerja sama berada di daerah selatan pesisir, Tuan Z telah setuju dengan kepala seksi Li, dan kami hanya akan memperjelas detailnya. Mita-chan tersenyum dan berkata, kami keluarga Syam, seni bela diri super, dan keluarga Li. Kerja sama triparti ini pasti bisa mencapai situasi win-win. Adapun permintaan kepala seksi Li, untuk mendirikan cabang pusat seni bela diri super di Handu secepat mungkin. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Dia mengerutkan bibir dan menatap Li Wen. Tuan Z meminta saya untuk bertanya, tempat seni bela diri ini mungkin sulit ditemukan. Apakah Anda tahu tempat bagus yang direkomendasikan oleh kepala seksi Li? Li Wen tersenyum, tetapi dia mencibir dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Grey Z, dan bahkan ingin membiarkan dirinya membantu menyelesaikan masalah tempat tersebut. Serakah. Namun, keserakahan ada harganya. Selama pusat seni bela diri super terbuka untuk Handu dan Grey Z berani membawa lembaran tinju ke pameran, itu sama saja dengan mengirimkan lembaran tinju ke tangannya. Handu adalah kota tempat Li beroperasi selama bertahun-tahun. Kami pasti tahu tempat yang bagus. Li Wen tertawa. Masalah tempat itu mudah dipecahkan. Saya dapat merekomendasikannya kepada Anda, tetapi biaya spesifiknya tergantung seni bela diri itu sendiri. Saya akan menanganinya. Terima kasih, kepala seksi Li. Mita-chan mengangguk dan berterima kasih. Saya akan memberitahu Tuan Z, dan saya akan menggantikannya di sini dulu. Terima kasih kepala seksi Li. Seluruh negosiasi berlangsung selama 1 jam. Rasanya lama sekali, tapi nyatanya belum ada isi sebenarnya. Bahkan kontraknya, Li Wen pun terus menghindar, menunggu setelah penandatanganan Super Martial Art cabang berdiri Handu. Dia meminta untuk menandatangani kontrak 3 pihak. Sekarang Grey Z tidak ada di sana, secara alami mustahil untuk menandatanganinya. Mita-chan harus mengatakan bahwa Li Wen, orang ini, sangat licik dan berbahaya. Orang seperti ini bagai elang yang melihat kelinci, tidak sebodoh itu. Keluar dari Li Group, wajah Mita-chan tidak sedap, karena dia tahu sepertinya tidak ada kemajuan dalam negosiasi mereka kali ini. Selama kontrak tidak ditandatangani dan tidak ada sumber daya substansial yang diperoleh, kerjasama dengan Li akan tetap bersifat lisan, tidak berarti. Syam membutuhkan banyak sumber daya untuk memasuki pasar. Mereka tidak bergantung padanya. Mereka bersikeras Li menyediakan sumber daya yang cukup untuk membantu Syam. Selama Li tidak terlibat dalam tindakan di belakang layar dan menggunakan posisi monopoli mereka untuk mencegah Syam memasuki pasar, itu sudah cukup. Syam sangat yakin bahwa dia bisa membuka jalan dengan kekuatannya sendiri. Namun, memasuki pasar untuk pertama kali adalah masalah besar. Sepanjang jalan, Mita-chan tidak berbicara. Kembali ke hotel, dia meminta orang lain untuk beristirahat dan memanggil Rian ke kamarnya. Kamu berakting dengan sangat baik, yang sedikit mengejutkanku. Rian bersandar di sofa sambil menyeruput minuman. Hanya saja banyak hal tertentu yang tidak bisa dilakukan dengan kemampuanmu.